Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi farmakologi 1, di mana di topik minggu ini saya akan menjelaskan tentang obat kemoterapi. Jadi obat kemoterapi yang khusus cancer. Minggu kemarin kan kita sudah belajar tentang ini ya, obat antibiotik ya, berdasarkan golongan-golongannya. Nah, sekarang kita belajar tentang kemoterapi. Nah, sebelum saya memulai memaparkan materi, saya absen terlebih dahulu. Jadi absensi nanti ini saya lakukan 2 kali, nggak tahu nanti ini yang pertama itu adalah di awal, kemudian yang kedua itu bisa di akhir atau di tengah-tengah. Jadi saya harapkan semua mahasiswa A1 2020 ini bisa mengikuti perkuliahan mulai dari awal sampai akhir. Ya, harapannya supaya nanti pada saat kalian UAS atau pada saat kalian nanti kan pasti akan mengikuti UKOM ya, ujian kompetensi, di mana itu ada beberapa soal tentang farmakologi. Nah, itu kalian bisa menjawab atau bisa mengerti soal-soal yang akan keluar nanti. Nah, ini A1 2020 ya. Muhammad Zamroni, ada? Halo? Ada, Bu. Zamroni. Ada, Bu. Ada? Oke. Ada. Kemudian Rini. Hadir, Bu. Kemudian Sinaina. Permisi, Bu. Atas nama Maulidia hadir, Bu. Maulidia belum dipanggil. Sinaina, ada? Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Tamara. Hadir, Bu. Muhammad Hamriza. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Mufidatul. Mufidatul ada? Tidak ada ya. Afifah. Hadir, Bu. Audria. Saya, Bu. Indriani. Hadir, Bu. Reza Cantika. Hadir, Bu. Nova. Hadir, Bu. Reza Angelina. Hadir, Bu. Dwi Murni. Dwi Murni nggak ada ya. Amelia. Saya, Bu. Hadir, Bu. Angel. Hadir, Bu. Bentar. Dwi Murni nggak ada ya? Hadir, Bu. Dwi Murni, Bu. Ezra. Bu, Dwi Murni hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir Ezra, hadir, Bu. Aulidia. Kristina. Hadir, Bu. Muhammad Adrian. Hadir, Bu. Nurul Wahida. Hadir, Bu. Oke. Khairul Huda. Hadir, Bu. Mohon maaf, Bu, untuk atas nama Aulia apa sudah di absen ya, Bu? Aulia. Ya, sudah, Dia Aulia. Kemudian Salma. Vela. Hadir, Bu. Yuliana. Hadir, Bu. Bu, atas nama Salma hadir, Bu. Ya. Rizky. Saya, Bu. Farel. Octavia Viola. Hadir, Bu. Octavia. Saya, Bu. Alfian. Alfian nggak ada. Hadir, Bu. Alfian. Iza.
Iza, Mohon maaf Bu, mohon maaf Bu, atas nama Hijah, ini lagi lemot Bu, kuotanya Bu. Dia tiba-tiba keluar sendiri. ya, nanti di absen lagi. Anita, Iya Bu. Anita ada? Anita nggak Hadir, ada ya? Bu. Anita ada. Mohon maaf, Tias sudah di absen kah? Tias, oke, Tias sudah. Farel nggak ada berarti ya? Farel, Maulidia, Mufidatul, Permisi Bu, mau Lydia saya Bu. Saya hadir Bu. Mufidatul ada? Oke. Sudah absensi ya. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan materi yaitu tentang farmakologi obat kemoterapika. Bentar. Saya share dulu. Udah kelihatan semuanya? Udah Pak? Sudah, Bu. Nah, ya udah. Nah, ini saya memaparkan mata kuliah tentang obat kemoterapika ya, kemoterapeutika tentang sitostatika, itu obat kanker. Nah, semuanya wajib menyalakan video ya. Dan saya mohon untuk bisa tidak gaduh, pokoknya tenang ya, supaya apa yang saya sampaikan ini bisa tersampaikan di kalian semua. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ya. Ini topik kali ini saya akan menjelaskan tentang obat sitostatika atau nama lainnya adalah obat neoplastik. Jadi sitostatika itu nama lainnya atau nama terminologinya itu anti neoplastik, di mana artinya itu ya obat-obat kemoterapeutika yang gunanya itu dia menghambat atau membunuh sel tumor atau istilahnya adalah menghambat supaya tidak terjadi pembelahan atau proliferasi. Nah, sebelum kita mengarah ke obat kemoterapika, jenis-jenisnya kita harus tahu dulu terkait apa sih maksudnya dari kanker itu. Jadi kanker ini itu adalah suatu bentukan atau jaringan abnormal. Bentar ya. Jaringan abnormal yang sifatnya dia ini ganas atau nama terminologinya adalah malignan dari suatu kelompok sel yang dia ini bisa bergerak secara mendadak dan bentuknya itu tidak beraturan dan bisa memperbanyak diri atau pembelahan sel secara pesat dan terus-menerus. Itu adalah nama terminologinya adalah proliferasi. Nah, setelah dia itu memperbanyak diri, nah dia akan menyebar melalui pembuluh darah dan saluran limfe di tubuh kita, sehingga dia masuklah ke tempat-tempat yang tempat-tempat lain atau nama lainnya adalah metastase. Nah, ciri-ciri dari sel kanker ini, pertama dia sifatnya adalah jaringan baru tersebut sifatnya adalah ganas atau malignan, kemudian dia bisa berkembang atau membelah diri yaitu proliferasi, dan juga dia bisa metastase ke tempat lain. Nah, ini adalah perbedaan antara kanker dengan tumor. Jadi kan ada ya orang itu sel-sel tumor dan sel-sel kanker. Nah, kalau tumor ini adalah pembengkakan, sama-sama terdapat benjolan atau pembengkakan, di mana cirinya kalau tumor ini dia pasti ada benjolan, kemudian dia ada proliferasi, yaitu dia bisa memperbanyak diri, tapi kemungkinannya hanya sedikit. Tapi dia tidak ganas atau tidak malignan. Dan tumor ini tidak dapat metastase atau tumbuh di tempat lain, itu tidak bisa. Tapi kalau kanker, dia ada ketiga sifat tersebut, yaitu ada malignan, kemudian ada proliferase, dan juga ada metastase. Jadi perbedaannya ada di situ. Kemudian apakah bisa sih sel tumor itu bisa bergerak ke kanker? Itu bisa. Jadi tergantung dari jenis tumornya nanti dan juga tergantung dari proses lifestyle dari manusia tersebut. Nah ini ya, ini gambarannya. Kalau misalnya tumor ini, sel-sel tumor akan tumbuh secara lokal dan tidak menyebar. Jadi dia hanya ada di tempat itu saja. Jadi dia tidak akan bergerak kemana-mana. Itu adalah sel tumor.
Nah, kalau cancer, ini kan pembuluh darah kita ini. Nah, kalau cancer, dia akan menyebar meluas sampai dia menyebabkan masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, ini dari kecil, dia penumpukan kecil, kemudian penumpukan besar, sampai dia masuk ke dalam akarnya itu pembuluh darah, sampai masuk ke pembuluh darah. Nah, ini kalau sudah masuk ke dalam pembuluh darah, akhirnya bisa terjadi metastase atau dia bisa sel-sel ini bisa masuk ke organ lain, tapi perlu waktu yang cukup lama. Nah, ini adalah perbedaan ya sama yang tadi saya jelaskan ya. Jadi ini sel cancer, ini sel normal. Kalau sel normal ya udah bentuknya dia itu ini sama semuanya. Nah, tapi kalau sel cancer, nah ini dia ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian inti selnya itu dia ada yang besar sekali. Nah itu. Nah, dihambatnya pakai apa? Itu tadi pakai obat-obat neoplastik atau obat-obat sitostatika. Nah, gejala umum dari cancer pastinya nyeri karena dia ada benjolannya. Ada benjolan itu akan menekan sel lain, yaitu yang bisa menyebabkan nyeri hebat. Nah, terapinya kalau sudah nyeri hebat, biasanya pakai terapi paliatif untuk mengurangi nyerinya. Biasanya kalau stadium sudah tinggi, biasanya dia pakai anti analgesik yang opioid, contohnya misalnya kodein atau morfin, nah itu bisa. Tapi kalau hanya sekedar nyeri ringan, bisa pakai analgesik yang non opioid. Kemudian pasien nafsu makannya menurun. Kemudian berat badannya secara dia akan penurunan berat badan secara mendadak. Kemudian terjadi ini penurunan berat badan juga, namanya aphasia dan juga keringat dingin pada malam hari. Nah, ini perbedaan lokasi. Jadi apa sih namanya? Misalnya kalau ada benjolan di tempat organ tubuh, misalnya adenoma. Nah, adenoma ini terjadi tumor pada kelenjar prostat atau mamai. Nah, adenoma ini awalnya tumor, tapi kalau dia malignan atau dia ganas, itu namanya adalah adenokarsinoma. Nah, ada juga nama lain diagnosanya adalah limfoma. Nah, limfoma ini dia cancer tapi pada kelenjar limfa. Biasanya diagnosa dokternya dia LNH atau limfoma non-Hodgkin atau Hodgkin itu bisa juga. Kemudian ada sarkoma. Nah, kalau sarkoma ini dia neoplasma ganas yang berasal dari pembuluh darah yang dia masuk ke dalam otot atau tulang. Kemudian ada juga adalah leukemia. Leukemia ini kanker yang ada di darah. Ada juga myeloma. Nah, myeloma itu kanker yang ada di sumsum tulang. Jadi misalnya multiple myeloma. Nah ini. Jadi kansernya itu pada sel-sel plasma yang ada di sumsum tulang. Kemudian ada juga melanoma. Jadi melanoma, melanin itu kan kulit ya. Jadi kanker yang ada di kulit. Dan kanker serviks atau karsinoma serviks ada di leher rahim atau mulut rahim. Kemudian dan karsinoma ovarium ada di ovarium. Jadi nama diagnosa ini tergantung dari di mana lokasi sel tersebut atau sel kanker atau sel tumor itu berada. Nah, ini jenis-jenis kanker. Jadi jenis kanker itu ada dua. Ada yang primer dan ada sekunder. Jadi kalau primer itu dia munculnya sel abnormal tadi itu di tempat pertama itu. Dia tidak akan berproliferasi atau tidak akan menyebar kemana-mana. Nah, kemudian ada juga pasien yang sudah masuk ke sel kansernya sekunder. Nah, kalau sekunder berarti dia di primernya sudah ada, kemudian dia akan menyebar, proliferasi, berkembang biak, kemudian dia akan metastase. Metastasenya bisa lewat pembuluh darah atau bisa juga lewat kelenjar limfa. Akhirnya dia masuklah ke organ yang dituju. Nah, itu adalah sekunder. Bisa juga misalnya pertama dia masuk ke kanker mamai ya. Kemudian ternyata di dekat organ mamai itu ada paru misalnya. Nah, itu dia akan masuk ke kelenjar limfa, akhirnya masuk ke paru-paru. Itu sekundernya itu adalah kanker paru-paru, primernya adalah kanker mamai. Nah, ini siklus
sel itu berkembang. Jadi sel itu ada beberapa fase. Ada namanya pertama adalah fase 0, ada fase 1, ada S, ada fase G, G2, ada M fase. Nah, masing-masing ini punya peran masing-masing. Di mana kalau misalnya fase G0 itu di mana sel itu waktunya dia fasenya istirahat. Jadi sel itu dia tidak ngapa-ngapain istirahat. Kemudian fase G1 itu adalah permulaan sel tersebut itu membuat protein baru. Jadi dia persiapan membuat protein baru supaya dia masuk ke fase S, di mana fase S ini adalah fase replikasi atau replikasi DNA. Kemudian di fase S masuklah ke fase G2. Nah, G2 ini fase di mana permulaan atau permulaan mau ke mitosis. Jadi persiapan untuk menuju ke perkembangbiakan mitosis itu. Kemudian di fase M ini fase untuk berkembang biak seperti itu. Jadi tiap-tiap sel itu pasti melewati 5 fase ini. Nah, nanti obat kemo itu dia bergeraknya di mana, menghambat di fase apa supaya tidak terjadi perkembangbiakan pada sel abnormal tersebut. Nah, ini ya sudah sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau sel normal, dia setiap sel memang setiap waktu dia akan membelah diri, tapi membelahnya dia abnormal. Ya, dia bentuknya sama, kemudian inti selnya juga sama. Tetapi kalau misalnya sel kanker, nah misalnya ini kan secara normal ya. Sel normalnya, kemudian ada satu sel yang ternyata jadi kerusakan atau tidak normal. Nah, akhirnya sel ini akan membelah lagi, tidak normal juga. Nah, ini akan menjadi pertumbuhan yang tidak terkontrol, ya ini bisa sampai masuk ke pembuluh darah atau ke kelenjar limfa. Gitu. Nah, pengobatan kanker itu ada berapa sih? Jadi ada dibagi menjadi 2. Ada yang namanya lokal sama sistemik. Kalau yang lokal dia hanya menghambat atau pada lokasi tumor itu saja. Jadi misalnya dengan operasi. Jadi operasi ini kalau lokal ada operasi sama radiasi. Kalau yang operasi ya jadi pengangkatan pada sel abnormal tadi, sel kanker tadi. Kalau radiasi berarti dia perlu penyinaran dari sinar UV. Nah itu di tempat itu aja, tapi tidak memperbaiki dari akar atau sistemik dari pembuluh darahnya. Nah, kemudian ya ini adalah sistemik. Nah, yang sistemik ini dia menghambat sampai ke pembuluh darah, jadi sampai ke akar-akarnya. Jadi yang sistemik ini bisa dengan kemoterapi, bisa juga dengan terapi hormonal, ditambah itu bisa juga. Kemudian ada juga terapi imunoterapi. Nah ini, bisa nggak Bu kira-kira pasien itu bisa menjalani dua-duanya lokal dan sistemik? Itu bisa, tergantung dari stadium dari kanker tersebut. Nah, di obat kemoterapi itu masing-masing punya efek samping. Jadi efek sampingnya, jadi obat kemoterapi ini di samping dia menghambat dari pertumbuhan selnya atau mematikan pertumbuhan selnya, dia punya efek samping. Efek sampingnya lumayan banyak juga. Jadi ini adalah mukositis. Mukositis itu terjadi peradangan pada mukosa. Kemudian alopecia. Alopecia itu kerontokan pada rambut, ya. Kemudian bisa juga sampai fibrosis pulmonari. Jadi pembengkakan pada paru-parunya. Mual muntah ini yang biasa terjadi ya. Kemudian ada juga yang sampai cardiotoxicity, jadi kerusakan pada jantungnya. Nah, kemudian ada juga yang ini mialgia. Nah, mialgia nyeri-nyeri pada tulang, nyeri-nyeri pada tubuhnya. Kemudian sampai ada neuropati, jadi kerusakan pada sarafnya. Nah, ini juga ada sampai yang kegagalan ginjal, itu juga bisa ada efek samping tersebut. Dan mielosupresi, penekanan pada daerah sumsum tulang, phlebitis juga bisa. Nah, ini. Tapi ini tergantung dari sifat obatnya masing-masing. Nah, tapi dokter pasti akan memberikan, misalnya pasien ini pakai obat kemoterapi
vincristine misalnya. Nah, vincristine tersebut dia ada efek samping misalnya myelosupresi, dia menekan sumsum tulang sehingga pasiennya penurunan terhadap HB atau hemoglobin itu bisa. Nah, tapi dokter pasti akan sudah memperkirakan terapi tambahan untuk menghambat, untuk menanggulangi dari efek sampingnya tersebut. Nah, ini efek sampingnya. Jadi kalau myelosupresi itu penekanan pada sumsum tulang belakang. Jadi terjadi penekanan pada sumsum tulang belakang, di mana sumsum tulang belakang itu adalah tempat produksinya sel-sel darah. Sel-sel darah kita itu diproduksi oleh sumsum tulang belakang. Nah, kalau misalnya jadi penekanan, otomatis sumsum tulang belakang kita itu tidak bisa memproduksi HB, tidak bisa memproduksi trombosit. Nah, akhirnya bisa menyebabkan anemia, kemudian leukopenia, kemudian ada trombositopenia dan granulositosis seperti itu. Nah, ini mukositis itu peradangan pada mukosa. Jadi peradangan mukosa bisa misalnya nyeri perut, jadi mukosa kan ada di lambung. Nah, itu bisa mah, kemudian mual muntah, diare itu bisa terjadi. Kemudian imunosupresi. Jadi imunosupresi itu menekan sistem imunnya. Jadi bisa juga sistem kekebalan tubuh pasien tersebut menurun. Ada juga selain dia itu obat obat karsinoma, misalnya obat kanker, tapi dia juga bisa menyebabkan karsinogen. Jadi terapi sitostatika yang bisa menyebabkan kanker juga, tapi dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian nefrotoksik, kalau nefrotoksik adalah kegagalan pada ginjal. Kemudian gonadotoksik itu adalah kerusakan pada organ reproduksi. Alopecia itu adalah rambut rontok. Nah, ini efek sampingnya. Jadi efek samping obat kemoterapi itu kira-kira munculnya kapan sih? Nah, bisa juga cepat, bisa segera juga early, dan juga bisa lambat atau sangat lambat, tergantung dari masing-masing sifat dari obat kemoterapi tersebut. Nah, kalau yang intermediate ya, yang cepat itu, jadi efek samping ini terjadi hanya beberapa jam setelah pasien itu diberikan obat kemoterapi. Misalnya mual muntah, itu yang efek samping yang masih ringan, mual muntah, kemudian phlebitis, kemudian hiperurisemia, skin rash. Nah, ini yang bisa terjadi efek samping yang kategorinya adalah intermediate. Kemudian kalau early, efek sampingnya bisa muncul dalam waktu beberapa hari sampai beberapa minggu. Nah, kalau tadi intermediate itu kalau yang cepat itu tadi kan hari itu juga. Tapi kalau misalnya early, dia bisa besoknya atau sampai beberapa hari. Ini leukopenia, kemudian trombopenia itu penurunan pada leukosit. Kemudian trombositopenia itu penurunan pada trombosit. Alopecia tadi rambut rontok. Stomatitis itu mah mual seperti itu ya, diare, hiperkalsisemia, nah itu bisa juga. Nah, yang delay efeknya yang delay itu efek samping yang muncul setelah beberapa minggu sampai beberapa bulan. Gitu. Bisa juga anemia, kemudian hepatocellular damage, jadi kerusakan pada sel hati, kemudian hiperpigmentasi, bisa juga sampai peradangan pada paru pulmonari. Nah, kalau yang lambat, itu adalah bisa sampai berapa bulan baru muncul atau berapa tahun kemudian. Iya, bisa akut leukemia, kemudian limfoma, bisa juga muncul sel tumor tapi yang jenis lain seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke obat-obatnya dulu. Obat-obatnya ini, obat sitostatika itu ada terapi untuk yang mengatasi dari sel kansernya, ada juga terapi tambahan. Jadi terapi tambahan ini adalah terapi tambahan setelah diberikan obat-obat sel kanser ini. Jadi golongannya adalah golongan alkilasi, kemudian ada golongan antimetabolit, ada golongan antimimotika, ada golongan antibiotik. Kalau yang tambahan itu diberikan golongan imunomodulator, jadi meningkatkan sistem imunnya karena efek samping dari obat kanker itu ada menurunkan imun. Kemudian ada yang golongan hormon. Jadi ada beberapa
cancer itu yang dia merusak hormonnya, ada hormon estrogen atau progesteron. Nah, itu diberikan tambahan terapi hormon dan ada golongan lain. Ya, ini mekanismenya ya. Jadi obat sitostatika ini mekanisme ini. Jadi ini selnya ini kan pertama ada sintesis. Jadi setiap sel itu pasti mengalami proses ini. Pertama adalah ada sintesis, jadi muncul purin sama pirimidin. Kemudian di situ akan terbentuk ribonukleot, di mana ribonukleot ini dia akan berubah menjadi deoksiribonukleot. Nah, di sini adalah proses masuk ke proses DNA, yaitu membentuk sel baru lagi, DNA, kemudian RNA, kemudian ada protein lagi, dia akan membentuk lagi sel-sel yang baru. Itu. Nah, setiap obat sitostatika itu menghambat di proses mananya. Nah, misalnya ini misalnya hidroksiurea misalnya. Nah, di hidroksiurea ini obat yang namanya hidroksiurea ini dia menghambat supaya ribonukleot ini tidak berubah menjadi deoksi. Jadi dia mengurangi produksi dari ribonukleot itu. Misalnya lagi ini obat gemcitabine atau citarabin ya. Nah, ini dia menghambat supaya deoksiribonukleot ini tidak berubah menjadi DNA. Jadi dia menghambat sintesa dari DNA-nya tersebut supaya tidak membelah diri sel tersebut. Terus, bentar. Nah, ya, tadi kan obat sel cancer kan ada 4 golongan ya. Pertama adalah golongan alkilasi. Nah, ini yang tadi ini kan siklus dari fase sel. Ada fase S, fase G1, ada G2, ada M, dan G0. Fase G0 ini adalah fase sel itu beristirahat. Kemudian G1 tadi apa ya? Ada yang ingat G1 tadi apa? Halo? Coba saya panggil dulu. G1 tadi proses apa, Mbak? Mbak, coba ini. Uria Nabila. Uria Nabila ada? Uria Nabila ada? Halo? Ya, Bu. Ya, coba bisa G1 tadi apa, Mbak? Fase apa? Ya, ini loh yang tadi saya jelaskan. Nah, ini loh. Jadi, ini adalah setiap sel. Satu sel itu dia mengalami beberapa fase ini. Ada 5 fase. Fase 0 itu istirahat. G1 itu permulaan membentuk protein baru. Kemudian fase S itu adalah fase replikasi DNA. Kemudian di fase G2 itu ada fase preparasi atau permulaan mau menuju ke mitosis. Kemudian fase M itu terjadi pembelahan. Nah, itu. Nah, yang di obat apa ini? Alkaloid. Nah, alkaloid ini dia kerjanya itu di fase F, bisa di fase G1 seperti itu. Nah, ini. G1. Jadi fase S itu tadi preparasi membentuk awal ya. Jadi fase S itu adalah DNA, menghambat DNA-nya, jadi DNA-nya dihambat supaya tidak replikasi. Kemudian di fase G1 itu adalah fase menghambat pembentukan protein baru. Nah, itu adalah golongan obat alkilasi. Contohnya adalah ini. Hidroksiurea, kemudian metronidazat, kemudian vincristin, vinblastin, nah itu. Nah, ini ya. Ini obat kemoterapi yang alkaloid atau alkylating agent. Jadi dia itu menghambat ini loh, mengubah DNA-nya ini. Jadi cross linking antara DNA-nya ini. Kalau misalnya DNA-nya ini tidak sama dengan sel tersebut, akhirnya sel itu tidak akan membelah diri, akhirnya selnya akan mati. Itu adalah alkylating. Jadi alkylating ini prosesnya menghambat di proses DNA-nya. Nah, ini mekanismenya. Selain dia itu menghambat DNA di fase S,
dia juga masuk ke fase G dan fase G1. G1 itu kan membentuk protein baru. Nah, itu dia menghambat di situ. Jadi selnya tidak akan memperoleh protein yang baru dan selnya tidak akan membelah, tidak mengalami proses DNA. Sehingga pengadaan DNA dan pembelahan selnya terganggu. Akhirnya selnya akan mati seperti itu. Kemudian efek obatnya adalah efek sitostatika ini ditujukan untuk sel-sel yang berkembang secara pesat, contohnya adalah kanker limfa. Jadi obat alkylating itu contohnya tadi vincristine, kemudian methotrexate itu biasanya lebih ke arah kanker pada sistem limfa. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya adalah mielosupresi. Nah, mielosupresi adalah penekanan pada sumsum tulang sehingga HB atau sel darah dari pasien tersebut akan turun. Kemudian mukositis, mual, muntah, diare, atau bisa juga sampai kalau misalnya pasien itu pada kehamilan misalnya, nah itu bisa terjadi abortus seperti itu. Itu ada alkylating. Nah ini contohnya. Chlormethin, kemudian alkeran, leukeran, siklosfosfamid. Nah, ini adalah contoh dari golongan alkilasi atau alkylating agent. Nah, sekarang masuk ke golongan antimetabolit. Jadi pertama adalah obat golongan alkilasi atau alkylating agent, yang kedua adalah obat antimetabolik. Nah, obat antimetabolik ini dia bergerak, dia menghambatnya itu di fase S, sama seperti yang di alkylating. Nah, kalau di metabolik ini fase S, jadi mengganggu sintesa dari DNA, sehingga antagonis saingannya itu dengan metabolismenya itu terganggu, sehingga mengacaukan dari enzim di selnya, sehingga sintesa DNA-nya itu akan terganggu dan tidak terjadi pengadaan atau pembelahan sel. Hampir sama seperti alkylating, tapi metabolit itu khususnya di fase S. Nah, ini kan di proses cross-linking atau menghambat proses DNA-nya. Nah, contohnya ini methotrexate, kemudian apalagi ini. Nah, methotrexate adalah menghambat sintesa asam folat sehingga pembentukan tetrahydrophilic acid-nya terhambat. Akhirnya sintesa DNA-nya itu juga akan terhambat. Nah, biasanya untuk leukemia pada anak-anak. Nah, kalau MTS atau methotrexate pada dosis tinggi itu dikenal dengan MTS-HD. Efek sampingnya adalah pendarahan pada kandung kemih. Kemudian efek sampingnya bisa ikterus. Ikterus itu kelainan pada hati. Jadi biasanya gejalanya itu penyakit kuning itu, kemudian gangguan pembentukan darah atau anemia bisa juga. Jadi perlu dimonitoring SGOT, SGPT dan juga HB, leukosit, itu perlu dimonitoring. Nah, selain MTX ini untuk terapi sitostatika atau kemoterapi, itu MTX ini bisa juga sebagai anti analgesik untuk anti rheumatoid arthritis. Jadi untuk radang sendi itu bisa juga. Tapi dengan dosis yang kecil 15-25 mg seminggu. Nah ini ya contohnya ada azathioprine, 5-FU sama citarabin ya metabolit. Jadi kalau metabolit fase S, kemudian ke alkylating fase S juga bisa, G1 dan G0. Nah sekarang ke golongan ketiga, yaitu golongan antimimotika. Jadi obat golongan mimotika ini, obat-obat yang bekerjanya pada fase M. Fase M itu adalah fase di mana sel itu mengalami pembelahan. Nah, obat antimimotika ini menghambat di fase M-nya. Dengan cara menghambat pembelahan sel pada metastase, sehingga menghalangi atau merintangi pembelahan inti sel. Jadi selnya tidak akan membelah itu di fase M mimotika. Ini ya, ini fase M. Nah ini contohnya untuk mimotika ini adalah yang paling sering adalah vincristine, vinblastine.
Vincristin, vimblastin ini biasanya untuk terapi kanker limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin untuk leukemia. Efek sampingnya yang perlu diwaspadai adalah mielosupresi ringan, terjadi anemia, dan juga ada yang sampai neurotoksik, jadi kerusakan pada saraf. Nah, dan juga contohnya adalah etopusit, jadi etopusit atau podofilin. Etopusit ini biasanya untuk kanker paru, kanker mamai, dan kanker testis. Dan ini ada lagi adalah contohnya paclitaxel. Paclitaxel, docetaxel itu masuk obat golongan antimimotika. Ya, untuk terapi CM mamai, CM ovarium, biasanya dikombinasi dengan cisplatin dan siklofosfamid. Jadi tidak menutup kemungkinan biasanya tergantung dari terapinya itu tergantung dari di mana sel tumor itu berada. Bisa juga dokter itu memberikan kombinasi dari golongan obat kemoterapi itu. Jadi biar bisa menghambat dari segala fase. Nah, kemudian yang ini yang keempat yaitu obat golongan antibiotika. Jadi antibiotika ini bukan yang antibiotika seperti biasanya ya. Ini golongan antibiotika yang memang dia menghambat atau mematikan sel kansernya. Nah, contohnya doxorubicin, bleomucin atau daunorubicin ini masuk ke golongan antibiotika khusus kanker. Dia menghambat pada fase S, menghambat replikasi DNA-nya. Terapinya kalau doxorubicin ini biasanya untuk terapi leukemia akut, Hodgkin non-Hodgkin, CA ovarium, CA paru, CA mamai. Ini bersifat imunosupresif, jadi bisa menekan sistem imun. Dan efek sampingnya juga bisa menyebabkan kardiotoksik, kerusakan pada jantung. Daunorubicin untuk leukemia akut, bleomycin, leukemia Hodgkin juga. Nah, ini ya. Nah, ini untuk terapi tambahan. Yang tadi kan ada 4 golongan, yang tadi alkaleting, kemudian mimotika, kemudian apalagi itu mitosis ya, dan juga antibiotika itu masuk ke golongan kemoterapi. Nah, ini obat golongan imunomodulator, jadi tambahannya. Jadi selain diberikan obat kemoterapika, dia diberikan juga imunomodulator untuk mengatasi dari efek samping dari obat kemoterapika tersebut. Nah, golongan imunomodulator ini biasanya terdiri dari menjadi 2. Ada yang imunostimulan dan ada juga imunosupresan. Kalau imunostimulan kan artinya adalah imunostimulan, jadi menstimulasi atau meningkatkan sistem imunnya. Karena pada pasien kanker yang dia itu menggunakan kemoterapi itu ada efek samping menurunkan sistem imun. Sehingga perlu diberikan imunostimulan atau meningkatkan sistem imunnya. Itu dengan interferon atau IFN atau alfa, interferon alfa atau interleukin. Itu adalah hormon. Kemudian imunosupresan. Nah, kalau imunosupresan ini dia menekan sistem imunnya. Jadi sistem imunnya itu akan merusak imun itu sendiri. Akhirnya ditekan supaya tidak mempengaruhi dari sel kansernya. Nah, ini contohnya adalah cyclosporin, azathioprine. Kemudian MTX ini bisa juga sebagai imunomodulator dan bisa sebagai obat kanker. Nah, kapan sih obat-obat imunomodulator ini diberikan? Jadi obat-obat imunomodulator ini diberikan untuk kanker yang berhubungan yang hubungannya dengan autoimun, misalnya leukemia, Hodgkin non-Hodgkin, nah itu pasti diberikan imunomodulator karena dia diganggu oleh berhubungan dengan autoimun. Nah, ini sekarang obat hormon. Tadi obat imunomodulator, sekarang adalah obat hormon. Jadi obat hormon ini bekerja dengan cara menekan stimulasi hormon. Bentar ya. Bekerja dengan cara menekan stimulasi hormon yang berlebih. Contohnya hormon reproduksi wanita dan pria. Jadi pasien yang diberikan obat golongan hormon ini untuk kanker yang berhubungan dengan mempengaruhi fungsi hormon dari pasien itu. Misalnya kanker mamai, kanker
prostat. Nah, itu dia kan mempengaruhi dari sistem hormonnya. Nah, ini yang diberikan obat hormon. Contohnya adalah pemberian obat antiestrogen, contohnya adalah tamoxifen. Nah, tamoxifen ini dia itu menghambat atau melawan produksi estrogen. Jadi pasien kanker mama itu kan dia produksi estrogennya berlebih. Nah, kalau produksi hormon estrogennya berlebih, otomatis sel kanker itu akan terus-menerus bereplikasi atau membelah diri. Akhirnya ditekanlah, diberikan obat tamoxifen ini sebagai anti estrogen untuk menekan atau menghambat dari produksi estrogen. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pemberian obat anti androgen. Kalau obat anti androgen ini, obat anti androgen ini adalah dia menghambat produksi hidrotestosteron. Jadi untuk yang kanker prostat pada pria. Jadi kelebihan hormon androgen kan pada kanker prostat itu sehingga dihambatlah oleh obat anti androgen itu. Contohnya adalah siproteron. Nah, selain diberikan tambahan obat hormon atau obat imunomodulator, itu juga diberikan, ada tambahan juga adalah obat golongan lain. Itu contohnya adalah obat golongan yang untuk memperbaiki enzim. Jadi enzimnya itu adalah L-asparaginase. Mekanisme dia adalah mempercepat katalisasi atau perombakan levoasparaginase menjadi aspartat atau amoniak sehingga asam amino ini tidak terbentuk. Nah, kalau asam amino tidak terbentuk, otomatis protein itu tidak akan muncul, akhirnya dia tidak akan membelah diri selnya. Itu diberikan obat L-asparaginase. Itu secara infus, dosisnya 300-400 mg setiap 4 minggu. Nah, ini adalah perbandingan efek sampingnya. Jadi hampir semua obat kemoterapi itu dia punya efek samping mual muntah. Ada juga yang nefrotoksik atau kerusakan pada ginjal. Nah, ini yang efek samping mual muntah yang memang hebat sekali itu penggunaan karboplatin. Nah, ini kan efek samping muncul ya, sampai nefrotoksik juga. Jadi jangan sampai pasien-pasien yang, jadi sebelum menggunakan obat kemoterapi itu dokter pasti akan mengecek kondisi pasiennya. Jadi dicekin lab dulu. Bagaimana fungsi hatinya, bagaimana fungsi ginjalnya, bagaimana fungsi jantungnya, itu pasti dicekkan. Takutnya ada beberapa obat kemo itu yang dia mempunyai efek samping merusak ginjal, ada yang merusak kardionya, ada juga merusak hatinya. Nah, kalau cisplatin dia ada juga mual muntah tapi tidak sehebat karboplatin. Nah, ini apa ini? Nah, ini adalah ini obat tambahan lain juga. Jadi obat pasien kanker itu juga ada yang diberikan kortikosteroid, tapi misalnya prednison atau metilprednison. Nah, itu tapi dosisnya dosis tinggi. Itu gunanya adalah mencegah pembekakan pada tumor dan memberikan rasa nyaman atau anti nyeri atau anti radang pada kanker tersebut. Jadi pasti pasien setelah dikemo, ada beberapa pasien setelah dikemo itu dia diberikan obat prednison atau metilprednison tapi dosis tinggi. Misalnya seingat saya itu dosis 8 tablet tapi dijadikan 1 kapsul untuk prednison. Memang dosisnya sangat tinggi. Nah, itu gunanya adalah mencegah pembengkakan tumor tersebut dan untuk pasien itu untuk anti analgesik atau anti radang pada kankernya. Indikasinya adalah untuk terapi leukemia pada anak dan sindroma nefritis. Nefritis itu kerusakan pada ginjal, peradangan pada ginjal. Tetapi efek sampingnya penggunaan kortikosteroid ini bisa menyebabkan moon face. Jadi moon face itu pembengkakan pada wajah, kemudian buffalo neck dan buffalo hump. Jadi membengkakan pada pundak itu. Dan juga pertumbuhannya itu akan terhambat karena dari efek samping dari kortikosteroid tersebut. Ini contohnya ada dexa, prednison, sama metilprednison. Nah, gimana Bu cara memilihnya? Misalnya milih obat
kansernya itu, apakah pakai alkaliting, apakah pakai antimimotika, antibiotika, atau antimitosis, itu. Itu dilihat dari kondisi pasiennya. Nah, kondisi pasien itu sebelum diberikan obat kemoterapika dilihat dulu. Pasiennya punya komorbid apa? Misalnya dia ada kerusakan jantung kah, ada kerusakan ginjal kah, hati, seperti itu harus dicekkan. Kemudian dari segi usia. Nah, segi usia misalnya pasien itu lansia. Otomatis kalau pasien lansia pasti organnya itu kan sudah mulai menurun fungsinya. Nah, itu perlu dipertimbangkan pemilihan dari terapinya. Kemudian jenis penyakitnya atau lokasi dari organ tersebut dan jenis kansernya, dia masuk stadium berapa, itu berpengaruh pada pemilihan terapi. Nah, ini stadium juga. Nah, itu yang bisa saya jelaskan di topik kemoterapeutika, obat kanker. Ada pertanyaan sampai sini? Bentar, saya stop dulu ya. Ada pertanyaan, Kak? Ada Bu, pertanyaan? saya mau tanya. Saya, Bu. Iya, coba namanya siapa? Rizky Prian, Bu. Rizky ya? Iya. Rizky, sebentar. Rizky Prian. Iya. Ya, silakan. Bu, kanker itu bisa apa? Bisa muncul dari keturunan nggak sih, Bu? Misal dari keluarga pernah ada yang kena kanker terus nurun gitu. Itu bener nggak sih, Bu? Dari faktor genetik ya? Iya. Ya. Itu bener nggak sih, Bu? Cancer itu kalau secara ini ya, apa yang saya baca di jurnal ya, jadi memang ada faktor genetik itu mempengaruhi. Jadi tapi tidak seberapa besar. Jadi mungkin ada beberapa jurnal yang hanya yang menuliskan 20%, 10 sampai 20% itu adalah ada faktor genetik. Tetapi kalau misalnya ya ibunya ada cancer mamai, apakah anaknya itu bisa? Bisa, tapi hanya presentasinya kecil sekali. Nah, otomatis anaknya ini harus menjaga lifestyle-nya, dan sampai sudah ada gennya tumor itu, tetapi lifestyle-nya tidak dijaga, otomatis dia akan sel itu kan terus-menerus akan berkembang. Nah, itu. Jadi tetap harus lifestyle-nya harus tetap dijaga. Tapi persentasenya kecil sekali kok kalau faktor genetik. Seperti itu. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi perlu dibedakan. Jadi kan tadi obat kemoterapika terapi kanker itu kan ada dua. Ada yang lokal sama sistemik. Kalau misalnya lokal itu dengan operasi dan juga dengan radiasi ya kan. Jadi hanya mengangkat dari bagian sel abnormal atau sel kanker tersebut, tapi dia tidak memperbaiki sel yang ada akar dari selnya yang ada di pembuluh darah atau di kelenjar limfanya. Nah, untuk memperbaiki itu sel yang di akar yaitu dengan kemoterapi, bisa juga dengan obat imunomodulator dan juga obat hormon, itu tadi ada 4 tadi ya. Itu. Jadi bisa juga pasien itu dia mendapatkan terapi dua-duanya, misalnya dilihat stadiumnya, saya stadium 2 atau 3 gitu ya, 2. Nah, itu dia bisa diangkat. Dan dia bisa dioperasi, tapi dia tidak dia tidak memperbaiki yang di sel kanker yang sudah masuk ke pembuluh darah dan kelenjar limfa itu tadi, yaitu dengan cara obat kemoterapi tadi. Seperti itu. Jadi kalian harus benar-benar mengerti yang maksudnya dari golongan obat kemoterapi itu dia menghambat pada fase apa? Fase G1 kah yang dia memunculkan protein yang baru. Awal proteinnya baru itu adalah fase G1. Kemudian dia masuk ke fase S kah? Fase S itu adalah fase untuk menghambat proses DNA-nya. Kemudian dia masuk ke fase G1. G1 itu adalah fase di mana preparasi atau permulaan dari sel tersebut mau ke arah mitosis atau pembelahan sel. Kemudian di fase N itu adalah fase di mana sel itu terjadi
mitosis atau pembelahan sel. Jadi perlu di ini aja, memang farmakologi itu perlunya menghafal. Jadi sedikit fit teori tentang kemoterapi ini kan nggak banyak ya. Daripada yang antibiotik yang kemarin kan memang harus benar-benar dihafal karena memang golongannya banyak. Nah, kalau obat kemoterapi ini yang sitostatika ini kan nggak banyak itemnya. Jadi bisa membantu Anda untuk menghafal dari mekanisme dari obat-obat tersebut. Ada lagi pertanyaan? Bu, permisi saya mau tanya. Iya, Mbak Lydia ya. Lydia absen nomor? Iya. Apakah kalau absen 21 mau Lydia, Bu? Oh, mau Lydia. Iya. 19 ya. Oke. Itu pertanyaannya, ya. Jika pernah terkena kanker itu, Bu, apa peluang terkena kanker jenis lainnya itu bisa meningkat, Bu? Kalau kita pernah kena kanker. Terima kasih. Ya. Jadi kan sebelum didiagnosa kanker itu kan kita di biopsi dulu ya. Di biopsi itu untuk mengenal apakah kankernya itu malignan atau tidak. Malignan atau tidak itu ganas atau tidak. Apakah kankernya itu sudah proliferasi atau tidak, sudah menyebar atau tidak. Nah, kalau misalnya sel itu tidak malignan atau tidak ganas dan tidak menetap hanya di lokal aja, itu ya dia tidak akan menyebar ke lain-lainnya. Kan ada kan yang bilang, tapi juga harus diatur lifestyle-nya ya. Jadi semakin asupan protein kita itu, orang yang sudah kena kanker, kemudian asupan proteinnya itu banyak misalnya, atau misalnya berlebih, itu semakin memacu sel itu akan berkembang biak. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya sel tersebut itu setelah di hasil biopsinya itu, dia malignan, kemudian proliferasi, dia sudah masuk ke pembuluh darah, dia sudah masuk ke limfe, akhirnya ke jaringan lain, nah otomatis itu akan bisa memunculkan kanker lainnya, seperti itu. Jadi kemungkinan itu masih bisa, asal dilihat dulu, dia kankernya sudah proliferasi atau tidak, malignan atau tidak, nah itu. Ya, Mbak Lydia. Iya, Bu, baik, Bu. Itu apakah penyakit kanker itu bisa diatasi dengan cangkok organ? Kayak diambil organnya gitu, Bu. Boleh, Bu, nggak, Bu, kalau kayak gitu? Maksudnya cangkok organ itu diambil ini ya, Ta? Sel kankernya. Iya, iya. Ya itu tadi, Mbak, bisa asal sel kankernya itu tidak proliferasi, tidak metastase. Kalau dia sudah menyebar kemana-mana kan otomatis kita nggak bisa hanya diambil selnya itu aja, ya kan? Contohnya dia sudah masuk ke aliran darah, akhirnya bisa menyebabkan kanker darah. Nah itu kan sudah tidak bisa untuk diambil organnya. Tapi kalau misalnya hanya misalnya contohnya kanker mama ya hanya di tempat itu saja ya, dan dia tidak proliferasi ke paru, dia proliferasi ke aliran darah, nah itu bisa diambil organnya atau dilakukan pembedahan, itu bisa. Ya, ada lagi? Baik, Bu, terima kasih. Sudah. Ya. Ada lagi pertanyaannya? Ini jam berapa? Jam 2. Oke, ada lagi kah? Nah, ya itu nanti setelah ini ya, setelah perkuliahan ini nanti akan ada kuis ya, post test. Nah, post testnya ini dikerjakan sudah saya timer kayaknya. Jadi post testnya ini nanti saya akan share linknya di chat ya. Silakan dikerjakan maksimal sampai pukul 3 ya. Jadi pukul 3 itu otomatis sudah tertutup linknya itu. Bentar. Belum itu saya mau ini ya, karena memang harus dokumentasi ya. Saya mau screenshot dulu. Bentar.
Bu, mohon maaf, apa PPT-nya dibagi? Yuk, sudah saya bagikan belum Kak? Sudah saya bagikan ke Komting kayaknya PPT-nya semuanya. Materi UAS. Mas Hamrizal. Hamrizal, mana Hamrizal ya? Salah. Sudah saya bagikan Mbak ke Komting materi UAS mulai dari awal sampai akhir sudah saya bagikan. Bentar ya, saya screenshot dulu ya. Iya, saya, Bu. Sudah ya Mas ya? Mana Hamrizal? Sudah, Bu, sudah. Iya, Bu, sudah, Bu. Ya, bentar saya screenshot dulu ya. Ya, oke. Screenshot dulu. Oke, nah ini untuk linknya ya, saya mau buat. Ini link post testnya ya. Silakan dikerjakan. Saya tunggu maksimal adalah jam 3. Nah, ini sudah otomatis tertutup ya jam 3 ya. Coba dulu, bisakah masuk ke linknya? Ada yang sudah bisa masuk? Bisa, Bu. Oke, udah. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, ya. Kalau nggak ada pertanyaan dari penjelasan saya terkait materi sitostatika atau neoplastik ini, saya tutup perkuliahan farmakologi 1 dengan teori ini. Nanti minggu depan kita bertemu lagi ya dengan teori yang berikutnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang saya sampaikan atau yang Anda sampaikan terkait pertanyaan tadi bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Ya itu aja sih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Tutup ya.